الوالدين كل وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian telah kitab kita Mafahim Siyasi, masih di bab faktor pendorong persaingan negara, sesi terakhir ya. Ada satu bagian lagi yang kita akan diskusikan malam ini. Masih dalam pembahasan tentang gagasan perdamaian yang digunakan untuk mempertahankan hegemoni negara-negara adidaya. Sebelumnya sudah kita singgung bahwa muncul gagasan pelucutan senjata ya. Pelucutan senjata ternyata hanya sekedar alat saja ya bagi negara-negara adidaya untuk mempertahankan status quo. Karena faktanya tetap prinsip negara adidaya itu adalah dilihat dari kekuatan militernya. Jadi tidak mungkin mereka mengurangi kapabilitas negaranya, terutama dalam konteks kemampuan militer. Sehingga ide pelucutan senjata itu hanya dijadikan alat untuk kemudian mengurangi persaingan gitu ya. Negara-negara yang punya potensi untuk meningkatkan kemampuan militernya sehingga menjadi pesaing bagi negara-negara lain. Nah, selain itu juga ada ide conference ya, atau dibuat pertemuan-pertemuan antar negara ya, untuk kemudian menjaga perdamaian. Perdamaian itu harus kita pahami, yang sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, adalah dalam konteks mempertahankan status quo, mempertahankan situasi di mana adidaya yang sekarang tampil itulah yang sedang menguasai dunia. Nah, salah satu dari ide perdamaian itu atau dari konferensi itu ada yang disebut dengan fakta. Nah, ini yang disinggung secara terpisah di dalam bab ini di bagian akhir. Walaupun secara bahasa fakta itu artinya perjanjian. Kalau dalam hukum perjanjian internasional itu ada beberapa nama untuk menamai perjanjian antar negara. Mulai dari treaty, artinya perjanjian, ada kontrak, ada compact, ada agreement, convention, deal, arrangement, ya, accord, understanding, ada pact, ada protokol, ada agree of minutes, semacam-macam ya. Yang masing-masing kata itu atau masing-masing konsep itu muaranya ke satu perjanjian. Gitu. Nah, cuma nanti dalam kebiasaan internasional itu ada semacam kesepakatan gitu ya. Kapan digunakan kata fakta, kapan digunakan kata treaty, ya. Kapan digunakan kata convention. Gitu. Nah, dulu mungkin pernah saya singgung ya dalam pembahasan di hukum internasional. Convention itu biasanya merujuk kepada kebiasaan internasional. Jadi yang memang sifatnya multilateral. Jarang perjanjian bilateral menggunakan convention. Nah, kalau fakta ya atau pact itu biasanya digunakan untuk aliansi militer. Nah, makanya kemudian perjanjian militer itu dinamai dengan fakta. Walaupun juga tidak semua perjanjian militer dinamai fakta juga.
memang tidak ada kaidah baku ya dalam penggunaan istilah-istilah dalam hubungan internasional. Pun tadi ada kebiasaan, walaupun ya kadang juga tidak saklek gitu ya, seperti itu. Contoh misalkan NATO itu kan bukan fakta, walaupun dia fakta tapi namanya bukan fakta. Dia adalah treaty, North Atlantic Treaty Organization. Jadi perjanjian, tapi disebutnya fakta. Beda dengan Warsawa, itu disebut fakta Warsawa gitu ya. Atau nanti ada fakta yang lain, ada fakta Baghdad, ada macam-macam gitu ya. Nah, ini sekedar istilah tentang kenapa dipisahkan antara konferensi dengan fakta, karena memang secara khusus ini bicara tentang perjanjian-perjanjian militer. Kapan suatu negara itu membuat perjanjian militer atau fakta? Itu dua hal. Pertama adalah dengan adanya perjanjian itu untuk memperkuat dirinya sendiri di hadapan negara lain. Ya. Jadi supaya dia nambah kuat, maka dia bikin perjanjian militer dengan negara lain. Itu yang pertama. Biasanya ini terjadi nanti ya, contoh-contohnya menjelang perang gitu. Misalkan, pada menjelang perang dunia pertama, misalkan ketika Inggris menghadapi Jerman, maka Inggris membangun fakta militer dengan Prancis dan Rusia, gitu. Karena dia mungkin merasa lemah kalau harus berhadapan langsung dengan Jerman. Dia membuat fakta militer dengan yang lain. Atau yang kedua adalah untuk mencegah dominasi satu negara atas yang lain, ya, sehingga tidak merusak keseimbangan. Ini yang contohnya adalah ketika muncul fakta Warsawa. Ketika Amerika Serikat bikin NATO, maka kemudian direspon oleh Uni Soviet dengan membentuk aliansi militer tandingan, ya, supaya kemudian terjadi balance of power. Dulu pas pembahasan kita sempat singgung tentang konsep BOP, ya, balance of power, keseimbangan kekuasaan, ya, yang memang dilakukan oleh negara-negara superpower. Nah, ini skema dulu udah kita bahas ya. Ini skema tentang BOP, balance of power. Jadi kadang tadi dua hal tadi ya. Jadi apa yang disebut di dalam kitab ini ya. Ini kan kutipan di kitab, memperkuat dirinya sendiri, mencegah dominasi. Ini teorinya, ternyata memang tidak jauh beda kitab ini dengan apa yang kita pelajari di teori-teori di hubungan internasional. Jadi secara teori memang balance of power itu digunakan untuk dua hal kan. Pertama untuk increasing their own power, jadi untuk memperkuat posisi dia sehingga dia membuat aliansi militer dengan yang lain, ya. Sehingga dengan adanya aliansi itu semakin menguat posisi dia. Atau yang kedua membangun persekutuan atau aliansi. Makanya kemudian tercipta BOP, balance of power. Kekuatan itu seimbang. Ya. Kalau Jerman itu terlalu kuat untuk dihadapi Inggris, maka kalau Inggris plus Prancis itu balance melawan Jerman. Misalkan begitu. Kalau Amerika dia memperkuat diri dengan NATO, maka Uni Soviet dia harus memperkuat diri dengan mengajak teman-teman membuat aliansi sehingga terjadi balance of power. Walaupun nanti ada modus baru ya. Di akhir bab ini dibahas bahwa ada modus baru pasca berakhirnya perang dingin, ketika memang tidak ada lagi lawan. Gitu. Ini strategi politik Amerika yang menurut saya menarik juga untuk kita pelajari ya, bahwa ternyata keberadaan fakta militer itu bukan untuk untuk digunakan untuk menghadapi lawan, tapi untuk mencengkram
anggotanya gitu ya. Itu modus baru yang menurut saya juga menarik ya. Nanti kita singgung di akhir. Baik. Nah, beberapa contoh dari keberadaan fakta militer ini sudah terjadi sejak yang dikutip di kitab ini sejak perjanjian Aix-la-Chapelle ya. Ini dalam pembahasan conference yang minggu lalu itu, ini terkait dengan konferensi Berlin. Jadi perjanjian Aix-la-Chapelle, konferensi Berlin itu satu topik yang dibahas, yaitu penataan Eropa pasca Napoleon. Jadi bagaimana kekuasaan Prancis itu dikembalikan ke situasi awal agar kemudian terjadi keseimbangan politik di Eropa, sehingga Eropa itu dikembalikan atau diatur oleh 5 negara adidaya di Eropa, gitu ya. Nah itu mulai dijadikan sebagai modus baru perjanjian-perjanjian militer atau fakta-fakta militer yang kemudian dituangkan dalam perjanjian Aix-la-Chapelle. Ini yang kemudian nanti menjadi modus baru ya, membangun keseimbangan antara negara-negara adidaya. Ya, Aix-la-Chapelle itu kan antara 5 ya, Inggris, Prancis, Austria, Jerman, 5, satu lagi Rusia. Sini kan masuk ini. Ada Rusia 5 yang kemudian disepakati di sini. Nah ini poin-poin yang ada di Aix-la-Chapelle. Jadi mengembalikan posisi Perancis, kemudian menjadi ada 4 negara tadi ya, yang kemudian mengontrol negara yang ada di Eropa. Ada quadruple alliance, ya, aliansi 4 negara, atau menjadi quintuple alliance ya. Nah, makanya pada saat itu disebut hanya 5 negara adidaya yang ada di itu pasca Aix-la-Chapelle atau perjanjian Berlin 1818. Makanya kemudian Eropa itu ditata ulang ya. Ditata ulang pasca kemudian kekalahan Napoleon. Nah, kemudian fakta berikutnya itu adalah ketika menjelang Perang Dunia Pertama ya. Tadi yang saya sudah singgung, bagaimana kemudian ketika ada perseteruan antara Jerman dengan Inggris. Kemudian Inggris membentuk fakta militer dengan Prancis dan Rusia awalnya, walaupun kemudian Rusia dia mundur ya, pasca kemudian terjadinya revolusi Bolshevik, ada komunisme yang bangkit di Rusia. Gitu. Nah ini menunjukkan bahwa muncul fakta militer untuk melawan kemunculan adidaya Jerman ya saat itu. Nah, kurang lebih ini peta ya, menjelang Perang Dunia Pertama. Jadi ada yang hijau ini aliansi antara Jerman dengan negara-negara supportingnya ya. Dia bikin perjanjian-perjanjian bilateral untuk memperkuat posisi, kemudian juga direspon oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Makanya muncul apa yang disebut dengan Triple Alliance ini dalam bentuk perjanjian. Kemudian ada yang disebut Triple Entente ya, dalam bentuk perjanjian juga. Gitu. Nah, yang warnanya biru muda itu berarti aliansi ya. Berarti ini fakta militer. Kalau yang ini treaty antara Inggris dengan Prancis dengan Rusia itu. Nah, maka ini kurang lebih situasi menjelang Perang Dunia Pertama ya. Jadi memang kalau lihat dari teritorial ya, ya cukup ya seimbang lah ya, balance gitu ya antara kekuatan Inggris, Prancis ya, dan kemudian disupport oleh beberapa negara lain ya menjelang perang dengan Jerman,
Austria-Hungaria. Nah, berikutnya adalah ini masih yang sama ya tadi. Berikutnya adalah fakta pasca Perang Dunia Kedua, ya. Munculnya NATO. NATO itu dibentuk oleh Amerika pasca Perang Dunia Kedua untuk merespon keberadaan Uni Soviet. Dan kemudian direspon oleh Uni Soviet dengan menghadirkan Fakta Warsawa. Ya. Putus ya. Mohon maaf. Sini ya, NATO ya. Nah, jadi makanya kemudian Eropa terutama pasca Perang Dunia Kedua atau pada masa Perang Dingin ini terbagi menjadi pihak-pihak yang bergabung dengan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Jadi pengikatnya itu adalah Atlantik Utara. Kenapa Atlantik Utara? Karena disitulah penghubung antara Amerika Serikat dan Eropa. Walaupun juga ada negara-negara non-Atlantik yang turut bergabung. Nah, misalkan Italia kan bukan di Atlantik ya. Kemudian Yunani ya, kemudian juga Turki, bahkan Israel gitu ya, itu anggota NATO yang tidak ada di Atlantik. Jadi makanya kemudian hanya sekedar nama saja Atlantik Utara. Nah, ini kemudian direspon dengan munculnya Fakta Warsawa ya. Yaitu antara Uni Soviet dengan negara-negara Eropa Timur, Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia, ya, Hungaria, Romania, Bulgaria, plus juga Albania. Itu negara-negara komunis saat itu. Nah, ini yang kemudian terjadi fakta-fakta militer pada saat Perang Dingin. Dan keberadaan mereka tidak hanya bersaing di Eropa, tetapi juga mereka memperluas pengaruhnya itu ke luar Eropa. Makanya kalau di peta ini kan muncul ada yang disebut sebagai negara-negara yang berpengaruh ya, influence-nya di luar anggota gitu. Karena ya mereka juga ada yang masuk menjadi bagian negara koloninya member NATO ya, atau member dari ya NATO dan Fakta Warsawa. Ada juga yang memang punya aliansi ya, seperti itu. Makanya kemudian di Amerika Latin misalnya, ini semuanya adalah koloni atau berada di bawah pengaruh dari negara-negara NATO. Juga misalkan di Afrika, juga di Asia, ya, ada yang memang mereka menjadi supporting bagi negara-negara. Nah, juga sama, yang warnanya merah ini adalah supporting bagi negara-negara yang tergabung dalam Fakta Warsawa. Indonesia di mana? Ya saat itu bikin apa yang disebut dengan non-alignment, ya, negara yang non-blok gitu ya, dengan negara-negara lain. Termasuk juga ada negara-negara komunis yang tidak ikut ke Fakta Warsawa seperti Cina, ya, Yugoslavia, gitu. Seperti itu. Nah, ini yang menarik bahwa keberadaan NATO dan Fakta Warsawa ini juga punya rujukan ya berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Jadi ada yang disebut sebagai hak pembelaan diri secara kolektif gitu ya. Artinya selain negara itu punya hak untuk membela diri secara mandiri, tapi juga mereka ketika terikat dalam sebuah aliansi, ya, sebuah fakta, maka mereka punya hak untuk melakukan pembelaan kolektif. Makanya yang penting dari keberadaan aliansi itu adalah prinsip
jika sebuah negara diserang, maka artinya dia menyerang semua anggota aliansi. Nah, ini yang kemudian menjadi nilai lebih ya, suatu negara bergabung dengan fakta militer. Walaupun ya ada plus minusnya, tapi biasanya mereka bergabung kepada fakta militer itu karena memang ada prinsip ini, pembelaan diri kolektif ini. Makanya kalau misalkan ya kasus di Ukraina ya, Rusia Ukraina ya, ya Ukraina itu kan sampai sekarang berusaha untuk segera apply untuk menjadi anggota NATO, walaupun ya belum juga di ACC ya. Karena kalau begitu di ACC Ukraina itu menjadi anggota NATO, maka wajib bagi anggota NATO itu untuk membantu Ukraina secara langsung, karena memang dia adalah bagian dari NATO dengan prinsip ini ya, pembelaan diri secara kolektif. Nah, ini juga yang harus kita pahami nanti dalam pemetaan politik internasional. Contoh misalkan, kenapa kok Indonesia dalam tanda kutip ya, takut dengan Singapura yang kecil? Gitu. Ya karena Singapura itu dia punya kerjasama militer dengan negara-negara besar lain. Dia bergabung dengan Commonwealth Inggris, gitu ya. Dia juga punya perjanjian militer dengan Amerika. Jadi kalau Indonesia lawan Singapura itu nggak bisa dihitung ya, kalau dalam hitungan matematis itu berapa jumlah tentara Indonesia dibandingkan jumlah tentara Singapura. Alutsista Indonesia, alutsista Singapura, nggak bisa dihitung matematis begitu. Karena dengan prinsip aliansi militer itu juga harus dihitung siapa teman-temannya gitu. Jadi menyerang Singapura itu berarti menyerang Commonwealth. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Australia, Selandia Baru gitu ya. Selain Inggris. Jadi kita tuh malah dikepung oleh teman-temannya Singapura. Belum lagi kalau dia bergabung dengan aliansi militer Amerika. Jadi ada keuntungan buat negara-negara kecil gabung fakta militer itu untuk mengamankan posisinya dari ancaman negara dengan prinsip pembelaan diri kolektif. Nah, ini juga kita harus bisa baca nanti kalau prediksi masa depan gitu ya, siapa yang menjadi potensi lawan negara adidaya ke depannya itu ya kita harus baca peta konstelasi internasional gitu seperti. Nah, itu adalah fakta-fakta militer yang memang dalam konteks memperkuat hegemoni yang sudah ada. Jadi fakta yang diadakan untuk menentang kekuatan lain kalau ada potensi lawan, kemudian juga fakta ini menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan, dan ini menjadi alat untuk konflik internasional ya, keberadaan fakta. Nah, berikutnya juga dijelaskan di dalam kitab ini ada fakta-fakta yang dilakukan antara negara adidaya dengan negara kecil, gitu ya. Jadi bukan fakta sebagaimana tujuan yang sebelumnya dibahas. Jadi fakta militer yang konteksnya berbeda, gitu ya. Yang ini disebut bahwa tidak dianggap sebagai alat konflik internasional secara langsung, tapi justru ini adalah alat untuk memperkuat negara adidaya, gitu ya. Agar mereka itu bisa mempertahankan hegemoni. Gitu. Jadi ada fakta-fakta militer semacam ini. Contohnya apa? Nah ini kalau ini nanti ya salah posisi. Contohnya misalkan ada fakta yang disebut dengan fakta Sa'ad Abad. Sa'ad Abad itu nama kota di Iran ya. Jadi fakta militer antara Irak, ya, Turki, ya, kemudian juga ada Afghanistan dan juga Iran. Ini Sa'ad Abad, fakta Sa'ad Abad. Ini disebut sebagai
Non-Aggression Pact ya. Ini fakta yang dibuat pasca Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, cuman ini menarik nih kalau kita dalami ya. Ini ada korelasinya dengan pasca keruntuhan Khilafah Turki Utsmani. Jadi negara-negara ini adalah negara-negara yang berada di bawah pengaruh Inggris. Dan negara-negara ini kemudian diikat dengan Fakta Baghdad, Fakta Sa'ad Abad ini agar mereka tidak saling menyerang. Ada kesepahaman untuk berada dalam pengaruh pengaruh Inggris. Gitu. Ini fakta Sa'ad Abad. Makanya kemudian disebut bahwa fakta ini adalah bagian dari upaya untuk menguatkan pengaruh Inggris di negara-negara tersebut. Nah, terlebih kalau dalam konteks pemetaan politik internasionalnya, kalau kita lihat di negara-negara yang tergabung di Sa'ad Abad ini kan ke arah utara itu dia berbatasan dengan Uni Soviet. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pembendungan containment policy, ya, kebijakan pembendungan pengaruh komunisme ke arah selatan, ya. Karena komunisme punya politik air hangat, hot water policy, nah, kemudian direspon oleh Inggris dengan Fakta Sa'ad Abad ini. Nah, ini fakta yang tidak sama dengan fakta yang sebelumnya, ya. Beda dengan kayak NATO atau Fakta Warsawa. Tapi ini adalah fakta yang dirancang, didesain oleh Inggris, ya, untuk bisa memperkuat pengaruhnya di negara-negara tersebut. Nah, kemudian juga ada fakta lain atau perjanjian militer lain yang dilakukan Inggris misalkan secara bilateral, ya, baik dengan Irak ataupun dengan Mesir, ya. Tentu bukan dalam konteks perang, tetapi juga dalam konteks bagaimana menguatkan hubungan Inggris dengan negara-negara tersebut, ya. Pasca kemudian negara tersebut berada di dalam pengaruh Inggris. Karena kita tahu Mesir itu kan dulu wilayahnya Turki Utsmani, juga Irak. Nah, pasca kemudian diambil alih oleh Inggris dengan perjanjian Sykes-Picot, maka kemudian mereka dimerdekakan dalam tanda kutip, ya, karena mereka menjadi negara trustee state, ya, negara perwalian, dan kemudian menjadi tugas Inggris sebagai pemenang perang untuk menyiapkan negara tersebut sebagai negara merdeka. Tetapi Inggris juga memerdekakannya itu dengan mengikat dalam sebuah perjanjian, ya, agar tetap berada di dalam pengaruh Inggris. Itu sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, pasca Perang Dunia Kedua juga ada seperti Fakta Baghdad. Ya. Ini yang dilakukan oleh Inggris. Belakangan nanti ikut Amerika. Ini sebenarnya kelanjutan dari Sa'ad Abad tadi, ya. Cuman ini perluasan. Inggris, Turki, Irak, Iran, Afghanistan tidak masuk. Kenapa? Karena dia digulingkan oleh komunisme. Kalau Sa'ad Abad kan ada Afghanistan, ya. Kalau Baghdad itu Afghanistannya tidak ada karena dia sudah menjadi negara komunis pada saat itu. Kemudian masuk pecahan dari India, yaitu Pakistan. Itu. Nah, ini Fakta Baghdad. Yang belakangan ini kemudian berubah namanya menjadi CENTO, Central Treaty Organization. Ya. Nah, belakangan juga gabung Amerika Serikat dan ya bubar setelah Pakistan itu keluar, ya. Karena ternyata prinsip fakta itu tidak bisa diberlakukan ketika terjadi konflik Kashmir antara Pakistan dengan India. Pakistan inginnya ya dibantu oleh anggota CENTO ini. Tapi ya kita tahu bahwa ya
negara-negara adidaya, Amerika dan Inggris tidak sepenuhnya sejalan dengan Pakistan dalam kasus Kashmir. Nah ini fakta Baghdad ya, yang kemudian berubah menjadi centum. Nah berikutnya juga seperti munculnya ASEAN atau juga munculnya berbagai persekutuan strategis ya di luar NATO. Nah ini juga kita harus baca bahwa keberadaan organisasi atau perjanjian-perjanjian tersebut adalah dalam kerangka bagaimana imperialisme atau penjajahan Amerika itu semakin menguat. Jadi bukan keberadaan fakta untuk kepentingan perang. Nah, ASEAN ini kan cikal bakalnya dari SEATO, South East Asia Treaty Organization. Walaupun memang SEATO ini tidak relevan lagi pasca munculnya ASEAN. Apalagi ini terlalu luas ya, dengan melibatkan negara-negara yang relatif jauh ya secara geografis. Gitu. Muncullah kemudian ASEAN. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat dalam konteks kekinian, keberadaan negara-negara itu digunakan untuk kemudian kalau dalam konteks persaingan dengan China misalnya, itu adalah untuk melakukan respon terhadap penguatan dari China di kawasan. Gitu. Makanya kita bisa membaca bahwa negara-negara yang diikat dengan perjanjian militer oleh negara adidaya itu, yaitu adalah negara-negara yang dalam rangka digunakan untuk memperkuat negara adidaya tersebut di kawasan. Sehingga tidak harus negara adidaya itu menghadapinya secara langsung. Seperti ya yang terbaru misalkan kenapa kok Amerika setuju Jepang itu diperkuat lagi militernya, ya kan? Karena Jepang kan dulu ketika kalah di Perang Dunia Kedua itu dia dipaksa untuk menandatangani perjanjian Tokyo ya. Yang salah satu isinya itu adalah dia harus mengurangi kekuatan militernya. Makanya kekuatan militer Jepang itu disebut sebagai pasukan bela diri gitu ya. Terus sempat salah paham kenapa disebut pasukan bela diri itu bukan berarti pasukan itu tidak punya senjata ya. Tapi dia punya senjata hanya cukup untuk membela diri gitu. Nah sekarang Amerika mempersilahkan Jepang itu memperkuat militernya. Jadi traumatik di Perang Dunia Kedua itu dia kesampingkan karena ada kepentingan untuk bisa menghadapi Cina oleh Jepang. Tidak harus oleh Amerika secara langsung. Nah ini contoh ya, keberadaan persekutuan militer antara Amerika dengan Jepang itu digunakan untuk menghadapi Cina. Sama juga misalkan keberadaan Taiwan, Korea Selatan, termasuk juga kalau di peta ini kan yang biru-biru itu negara-negara yang digunakan oleh Amerika untuk menghadapi Cina. Nah ini kalau kita baca ya tadi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Amerika ya dengan Kuwait, Pakistan, Mesir, Maroko, Argentina, Korea Selatan, Bahrain, ya, Australia, New Zealand, Filipina, Thailand, termasuk juga Israel yang disebut sebagai sekutu strategis di luar NATO ya. Nah, kalau kita lihat kurang lebih petanya seperti ini. Jadi inilah negara-negara yang punya defense treaties ya, perjanjian pertahanan dan juga aliansi dengan Amerika.
Ya kalau kita lihat, walaupun memang tidak semua negara ya, tapi negara-negara yang diwarnai ini, ada yang anggota NATO yang biru, ya. Kemudian ada yang dia di Amerika Latin digabungkan dengan TIAR, ya. Inter-America Treaty Reciprocal Assistance. Ini implementasi dari doktrin Monroe sebenarnya. Kemudian ada ANZUS, ya. ANZUS itu Amerika dengan New Zealand, Australia. Ini memang kesepakatan untuk menjaga di kawasan Pasifik Selatan Amerika, ya. Terlebih negara-negara ini kan dulu negara jajahan Inggris, ya. Nah, jadi memang ada kesepahaman dengan negara-negara tersebut di ANZUS. Kemudian juga ada di Timur Tengah, ya. Amerika sudah menempatkan basis-basis militernya, baik di Afghanistan, ya, kemudian di Mesir, Maroko, Arab Saudi, ya. Ini menjadi major non-NATO allies, ya. Jadi sekutu utama di luar NATO, gitu. Nah, ini negara-negara tersebut. Kalau Irak ini sudah hijau, karena memang itu jajahan Amerika. Dan ada yang lain-lain kayak Afghanistan itu sudah dijajah. Kalau Egypt itu sudah pasti, ya, karena dia dua negara yang dijadikan pilar penjaga Israel, ya. Egypt dan Yordania mendapatkan bantuan militer besar dari Amerika Serikat. Nah, di Asia Tenggara itu ada Thailand. Dia punya persekutuan militer dengan Amerika, juga Singapura. Dengan Filipina ada MDT, ya, Mutual Defense Treaty. Kalau dengan Jepang ada Mutual Cooperation Security Treaty. Termasuk juga dengan negara-negara kecil, ya. Makanya negara-negara kecil di Melanesia ini, mereka kecil, cuman ya kalau bahasa preman itu backingnya itu ya Amerika, gitu. Makanya kapal-kapal induk Amerika itu ya berpatroli kadang mengelilingi negara-negara di negara Melanesia ini, ya. Ada Marshall Islands, ada Micronesia, ada Palau, ya. Diikat dengan perjanjian. Yang terbaru kan juga Papua Nugini, ya, itu juga sudah diikat perjanjian militer dengan. Kita lihat dari peta dunia seperti ini kan, kalau kita baca di sekeliling Indonesia, banyak yang diikat dengan perjanjian militer dengan Amerika Serikat. Jadi sudah seantero dunia, ya. Belum lagi negara-negara kecil yang ada di samudera-samudera ini yang ada garis-garis ini, ya. Itu negara-negara yang menjadi hub, ya, atau penghubung bagi kapal induk Amerika yang beredar di seantero penjuru bumi. Makanya bahasanya adalah ini dibuat untuk mempertahankan atau memperkuat hegemoni Amerika, ya, atau penjajahan Amerika di dunia. Nah, jadi fakta-fakta yang semacam tadi ini itu tidak dapat dianggap sebagai alat konflik secara langsung, ya. Tapi itu yang bisa menjadi langsung itu kalau memang fakta yang langsung berhadapan antara satu negara adidaya dengan negara adidaya yang lain. Yang faktanya sekarang sudah tidak ada, ya. Karena sekarang sifatnya unilateral, ya. Amerika itu ya menghegemon dan tidak ada pesaing lagi. Nah, yang menarik adalah semestinya kan logikanya, ya, ketika fakta adidaya itu tidak ada pesaing, ya, Uni Soviet runtuh, gitu, ya. Warsawa runtuh, ya harusnya kan NATO juga berakhir, gitu.
Nah, pertanyaannya kan kenapa kok Amerika mempertahankan NATO? Nah, bahkan Amerika memperluas NATO. Dan Amerika ya faktanya terus melakukan itu. Menggabungkan negara-negara Eropa Timur ya ke dalam NATO. Gitu. Termasuk juga negara-negara lain gitu ya yang tidak ada di Eropa Timur. Misalkan negara-negara di Kaukasus ya, Azerbaijan misalkan. Kemudian Georgia gitu. Itu diajak untuk bergabung ke NATO. Gitu. Karena analisisnya adalah tujuan NATO itu tidak lagi diorientasikan untuk menghadapi Blok Timur, karena memang Blok Timurnya tidak ada. Tapi justru untuk mencengkram gitu ya negara-negara ya major power ya, negara-negara dengan kekuatan militer yang besar yang ada di NATO. Inggris misalkan, kemudian Prancis, ya, kemudian Jerman gitu ya. Agar mereka itu tetap dicengkram oleh Amerika Serikat. Jadi makanya kemudian orientasi NATO itu sudah berubah menjadi alat untuk mencengkram pesaing-pesaing Amerika yang ada di NATO. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok nggak keluar saja? Gitu. Ya nggak semudah itu juga gitu ya untuk bisa keluar dari NATO. Kecuali memang ada perubahan konstelasi ya. Karena bagaimanapun negara major power itu atau negara independen itu dia harus melihat situasi dan kondisi internasional. Karena kalau dia keluar tanpa alasan yang kuat gitu ya, itu nanti akan mengubah atau akan mengganggu stabilitas internasional gitu. Makanya kemudian dia sebelum dia bisa menghadapi secara langsung Amerika dengan kekuatannya, ini kan jadi apa? Dilematis ya. Tetap di situ dia dicengkram, di luar juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Makanya dia lebih baik di situ karena dia ada lawan lain. Siapa lawan lain ya di luar anggota NATO? Bagaimana dia harus menghadapi Rusia, menghadapi Cina, menghadapi ya setidaknya bridge gitu ya, India, South Africa, walaupun mungkin tidak terlalu dihitung South Africa ya. Setidaknya tadi Rusia, Cina, India dan Brazil misalkan ya kalau kita mau sebut. Ya setidaknya dengan adanya di NATO itu dia masih punya keuntungan tinimbang dia harus keluar dari anggota. Makanya kalau kita lihat ini anggota NATO per 2023, nah, berarti ini update ya 2023. Jadi hampir semua negara Eropa kecuali yang belum itu Swedia ya, kemudian Ukraina, Turki harusnya biru NATO deh. Update petanya. Tinggal Irlandia, Swedia, sama Ukraina. Negara-negara kecil. Sini ada Swiss kan memang netral ya. Dia berusaha untuk netral. Kemudian ada di Albania nih kayaknya. Negara-negara bekas pecahan dari Yugoslavia ini belum semuanya. Nah ini anggota NATO, jadi terus diperluas. Amerika itu coba masuk ke Kaukasus ya. Walaupun memang belum disetujui keanggotaannya. Nah, bentuk persekutuan lain adalah muncul koalisi. Ini sebenarnya case aja ketika ada kasus di Perang Teluk ya. Jadi Amerika membangun persekutuan perang ya. Ketika terjadi kasus di Timur Tengah, Perang Teluk, membangun koalisi. Sebenarnya goals-nya itu adalah memperkuat pengaruh Amerika di Timur Tengah dengan adanya persekutuan. Nah ini dulu pada saat Perang Teluk, jadi banyak negara yang
turut, jadi menyerang Irak itu Amerika tidak sendirian. Dia ngajak negara-negara lain gitu ya. Dan negara-negara lain akhirnya mau menerjunkan militernya ya, dengan jumlah yang beragam. Ada yang sekedar ikutan gitu ya, kurang dari 200 orang dikirimnya gitu. Yang penting ikutan gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia mengirimkan tentara yang cukup besar ya, di atas 20.000 orang. Ya, kalau Amerika kan di atas 200 dia kirimkan. Di bawah Amerika kan ada Inggris, Mesir, Arab Saudi, kemudian Yaman ya. Nah ini kemudian ikut bergabung. Nah di bawahnya ada Pakistan, ada Prancis, ya, ada Argentina ikut gabung. Di bawahnya lagi ada negara-negara lain. Nah ini contoh modus baru persekutuan dalam bentuk koalisi. Kalau ini bedanya dengan fakta adalah kalau fakta itu dia dibuat dalam sebuah perjanjian dan jangka panjang. Kalau koalisi ini hanya case ketika perang. Nah, ketika perang itu dianggap selesai, berakhir ya sudah mereka kembali lagi. Jadi tidak jangka panjang ikatan koalisi. Hanya dalam kasus peperangan ini saja. Baik, walhasil, jadi itulah apa yang kemudian menjadi dasar ya politik internasional secara umum dan menjadi landasan bagaimana negara-negara yang berpengaruh itu melakukan penataan terhadap politik internasional. Sehingga kita juga harus bisa memahami bahwa aktivitas politik yang terjadi di dunia itu kita bisa pahami, kita bisa tafsirkan secara tepat dan sesuai dengan faktanya. Atau kalaupun memang tidak ya mendekati lah gitu ya. Nah ini juga penting kita punya pemahaman yang tepat ya terkait dengan apa yang terjadi di dunia internasional ini. Ya. Termasuk juga kalau kita lihat kan ini update terus ya keberadaan fakta militer aliansi dan kemudian keterpengaruhan satu negara terhadap negara lain itu dinamis gitu. Makanya platform yang ada di dalam kitab ini kita harus jadikan pegangan. Negara itu dibagi 4. Negara utama, ya, negara adidaya, negara independen, negara satelit, negara pengikut gitu ya. Nah, itu platformnya begitu. Nah, cuma nanti siapa negara adidaya itu dinamis, ya, kita udah bahas ya, berganti-ganti terus. Kemudian siapa negara independen atau major power itu juga dinamis. Gitu. Termasuk juga siapa yang jadi pengikut, siapa yang jadi satelit itu juga sifatnya dinamis. Gitu. Nah, perubahan rezim di suatu negara, perubahan situasi dalam kawasan gitu ya, kayak kasus Arab Spring itu kan juga mengubah konstelasi itu. Termasuk juga nanti kemunculan. Nah, aliansi ini kan perjanjian-perjanjian ini dia ikatan yang sifatnya relatif jangka panjang. Sampai nanti ada biasanya mengakhiri fakta atau aliansi militer itu butuh ada perubahan rezim secara internal. Selama memang negara itu tidak ada perubahan yang signifikan secara internal, maka ya jarang sekali aliansi atau fakta itu kemudian berakhir gitu. Dia akan berakhir kalau memang ada perubahan secara drastis ya di dalam negara itu. Gitu. Ya, ini juga harus kita letakkan. Ini terbarunya ya. Jadi ada NATO, ya. Kemudian ada ANZUS itu antara Australia, New Zealand, dan Amerika. Dan ada RIOPEC ya. RIOPEC ini negara-negara di Amerika Latin, ada Manila PEC, berarti khusus Amerika dengan Filipina, dengan Jepang sendiri, dengan Korea Selatan sendiri, Filipina, Manila PEC ini dengan Thailand, tapi namanya Manila.
kemudian Turki, Azerbaijan, ini juga ada perjanjian, kemudian juga antara ya NATO, Amerika dengan non NATO ya, Amerika dengan Qatar, Brazil, macam-macam ya. Ada Five Eyes ya, Amerika, Inggris, New Zealand, Selandia Baru, dan Kanada. Ada AUKUS. Nah ini juga apa bedanya ANZUS dan AUKUS? Nah, kalau AUKUS ada Inggrisnya dan tidak ada Selandia Barunya. Nah, ini AUKUS kan cukup ramai juga. Kemudian ada Five Power Defense Arrangement. Nah ini Inggris, Singapura, Malaysia, Australia, dan New Zealand. Nah dia punya ikatan. Makanya kemudian kita lihat bahwa Indonesia itu ternyata sekelilingnya ada negara-negara yang mereka itu mengikat persekutuan dengan negara lain. Nah ini sekilas tentang kekuatan militer global. Jadi memang fakta militer ini pasti rujukannya adalah kekuatan militer. Makanya negara yang militernya kuat itu ya negara yang warnanya hitam ya. Ini ukuran ya gampangnya lah ya. Kenapa yang warna hitam? Itu adalah negara yang punya tentara lebih dari 750.000. Amerika, Rusia, Cina, Korea Utara, India. Hanya negara itu yang punya militer lebih dari 700. Nah, yang warnanya merah ini antara 300. Indonesia itu kan 400 ribuan merah. Indonesia, Thailand, Vietnam, ya, Pakistan, Iran, kemudian Turki, Mesir, Brazil, Kolombia ya. Dan ini negara-negara yang militernya 300.000 ke atas. Dan the big five-nya nih, Cina yang paling banyak 2,2 juta, Amerika 1,3 juta, India 1,3 juta tentaranya. Kemudian Korea Utara penduduknya sedikit ya militernya 1,1 juta. Baru Rusia 700.000 Rusia. Jadi makanya kemudian kekuatan militer negara itu menjadi menjadi rujukan nanti fakta militer itu dibangun dengan siapa melawan siapa. Kalau kita lihat dari realitas ini kan sebenarnya Amerika itu sendirian sebagai negara yang punya kekuatan pasukan yang besar. Yang lain itu kan dia musuhnya Amerika, Cina, India. Jadi dengan negara-negara itu kan tidak ada Amerika itu punya ikatan. Balik lagi sini kan. Tidak ada Amerika itu punya ikatan dengan Rusia, dengan India, ya, dengan Cina kan nggak ada. Gitu. Artinya negara-negara dengan kekuatan militer yang besar selain Amerika itu menjadi potensi ancaman buat Amerika. Ya namanya juga potensi ya. Entah kapan mengancamnya ya Pak. Makanya kemudian cara Amerika melakukan hegemoninya itu adalah dengan membangun aliansi-aliansi militer semacam ini. Itu dalam kacamata Amerika. Dalam kacamata negara lain, agar mereka tidak terancam oleh negara-negara ini, ya, maka mereka bergabung dengan Amerika, gitu, bikin aliansi militer dengan Amerika, agar kemudian tidak terancam oleh negara-negara. Kayak Australia kan, militernya kan nggak banyak. Ya, kalaupun mau disebut, ini kan antara 50.000 sampai 150.000 kan sedikit. Gitu. Makanya Australia itu selalu merasa terancam. Ancaman Australia itu cuma satu, Indonesia. Karena negara yang lain kan ya sudah diikat dengan persekutuan gitu. Dan Indonesia kan nggak ada kerjasama militer dengan Australia. Ya, kalaupun ada ya hanya kerjasama yang sifatnya apa namanya ya hal-hal yang tidak strategis lah gitu. Makanya di dalam buku putih Australia ya pertahanan militer Australia itu clear itu. Ancaman dia adalah ancaman dari utara.
bagaimanapun bersahabatnya, tetap secara militeristik dia merasa terancam oleh Indonesia. Makanya penting Australia itu dia menguatkan hubungan ya, dengan negara-negara adidaya lain. Baik, jadi itulah aktivitas politik yang dilakukan berbagai negara, ya, adidaya atau negara kecil, dan tentu kita bisa pahami dengan memahami dasar alasan ya kenapa negara-negara itu bersaing, berkonflik, kemudian juga melakukan kerjasama bahkan sampai ke level membangun aliansi militer. Dan dari situ kita nanti bisa paham apa aktivitas politiknya. Makanya nanti, atau yang dulu sudah kita bahas di kitab sebelumnya ya, di Afkar Siasi ya. Jadi melakukan analisis politik itu ya intinya di mutabaah ya. Kita mengikuti terus peristiwa-peristiwa politik ya. Memang harus continue supaya kita terus update ya. Sehingga kita bisa paham ya apa yang terjadi dan motif-motifnya apa gitu. Walau alam. Ada yang mau didiskusi. Jamaah sekalian, setidaknya ada waktu setengah jam untuk diskusi, tanya jawab. Jika dari Bapak Ibu jamaah ada yang bertanya, kita nanti melalui kolom chatnya tuliskan saja pertanyaannya, atau nanti kita melalui tanya langsung ya, nanti kita langsung hand-nya. Setidaknya ini bagian akhir dari bab faktor-faktor pendorong persaingan antar negara. Di bagian akhir ini beliau tadi menjelaskan bahwa lanjutan dari strategi upaya yang dibangun negara juga ya untuk membangun perdamaian di antara mereka, bahkan cakupan internasional. Kemudian membahas tentang menyusun strategi fakta-fakta yang dan beberapa negara di antara mereka maupun yang di luar dengan perjanjian kerjasama militer atau lainnya. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, bisa bertanya nanti di kolom chatnya, tuliskan pertanyaan, nanti akan dijawab. Kemudian kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Itu sembari menunggu pertanyaan, kita mau flashback dulu berkaitan dengan tadi kita ada membedakan antara fakta dengan koalisi dari kita. Ini kan cukup menarik bahwa ini kan bersifatnya ada yang permanen, ada yang temporer. Kemudian yang ini saya coba tanyakan, seberapa berhasil Amerika membentuk koalisi tersebut sehingga negara-negara lain mau bersatu bahkan berkoalisi untuk menyerang Irak ketika itu, mengganti rezim yang berkuasa ketika itu, kemudian mengganti rezim yang mereka inginkan. Kedua, kan, sebenarnya sejauh keberhasilan itu, apa yang dijanjikan Amerika terhadap negara-negara ini? Padahal negara-negara itu bisa jadi negara-negara yang cukup jauh juga jaraknya antara negeri mereka dengan yang mereka serang. Mungkin itu dulu Pak. Ya, tentu keterlibatan negara untuk bergabung dengan operasi militer ya, contohnya seperti koalisi saat perang Teluk yang lalu ya, itu ada banyak faktor ya, baik yang sifatnya kepentingan strategis ya, atau yang mungkin kepentingan yang sifatnya taktis ya. Kepentingan strategis itu semacam apa? Misalkan
kalau dia bergabung dengan aliansi atau koalisinya Amerika ya dalam sebuah operasi militer, ya tentu dia dianggap sebagai sekutu kuat Amerika ya. Ya istilahnya teman bantu teman gitu ya. Ketika Amerika membutuhkan untuk disupport, dia bantu. Mungkin ada kompensasi nanti, tergantung nanti effort yang dia berikan ya. Kompensasi misalkan kalau kasus Iran itu kan pasca Saddam Hussein ditumbangkan, kemudian Amerika bisa menguasai Iran, maka nanti ada proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau apapun lah ya di pemerintahan baru di Irak itu yang bisa di-share antara Amerika dengan rekan-rekan koalisinya gitu. Kalau kepentingan yang sifatnya taktis ya, kadang memang kekuatan militer itu butuh diasah gitu ya. Kan pilihan mengasah kekuatan militer itu ada dua. Pertama adalah dalam latihan militer, yang kedua ya terjun dalam operasi militer yang sebenarnya gitu. Makanya tidak jarang operasi-operasi militer semacam kasus di Perang Teluk itu menjadi sarana untuk mengupgrade skill ya, skill militer tentaranya, dan juga mengupgrade atau mengetes ya kemampuan persenjataan terbaru gitu. Karena kan tanpa adanya peperangan ya pilihan lain hanya latihan. Namanya latihan kan tidak sebenarnya gitu. Kemampuan persenjataan itu betul secanggih itu atau enggak, itu kan harus diuji. Makanya memang tidak sudah menjadi rahasia umum ya. Peperangan itu menjadi sarana untuk memasukkan kepentingan-kepentingan teknis gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari peta negara-negara yang terlibat dalam operasi di koalisi Perang Teluk itu kan ada negara-negara yang punya kepentingan taktis macam tadi. Nah, sehingga bisa mendapatkan tapi mengetahui secara real gitu. Makanya biasanya pasca peperangan dan operasi militer itu nanti ada semacam bursa ya, bursa jualan senjata gitu. Ini sudah diuji dalam perang ini, sudah dilihat kemampuannya seperti ini, harganya segitu, mau beli perang gitu ya. Nah itu sudah menjadi fakta ya yang memang terjadi. Nah itu kurang lebih kalau kita lihat baca ya dari koalisi-koalisi yang terjadi. Itu Mbak Hasan. Ada pertanyaan yang cepat di kolom chat kita dari buku dari Fitri ya, mohon maaf kalau salah Bu atau Pak. Bila kita izin tanya terkait dengan Ukraina, Ukraina lagi nih kan. Nah, agak menarik nih. Dia itu sebelum perang Ukraina statusnya sebagai negara satelit atau negara pengikut. Itu yang pertama nih Pak. Yang kedua, Ustaz, adakah masalah terjemahan surat kabar atau ya berjudul Rusia antara penahanan politik dan emansipasi yang membahayakan dunia? Mohon tanggapan Ustaz tema tersebut dengan kondisi ekonomi Amerika saat Jazakallah khairan katsira. Monggo Ustaz. Ya. Ya. Ukraina sebelum perang ya. Jadi apa bedanya negara satelit dan negara pengikut? Kalau negara satelit itu negara yang dia satelit ya, itu negara yang kalau saya membahasakan itu negara shadow country, negara bayangan, negara yang kemana-mana kebijakannya, kemudian
kebijakan luar negerinya, atau kemudian juga kerjasama ekonomi, kerjasama militer atau hal semacam itu dia mengikuti negara yang dia putari ya. Kalau satelit kan dia muterin negara induknya, ya itu negara satelit. Nah, makanya dicontohkan satelit itu seperti Jepang terhadap Amerika. Jadi ya Jepang itu adalah Amerika dalam bentuk lain gitu ya. Itu namanya negara satelit. Atau dulu Azerbaijan terhadap Uni Soviet gitu. Atau juga Ukraina terhadap Uni Soviet ya, pasca atau pada masa Perang Dingin dulu. Nah, tapi pasca runtuhnya Uni Soviet ya, kalau kita lihat Ukraina ini kan dia negara yang belum sampai ke level negara independen ya. Tetapi dia masih menjadi negara yang ada dua pihak ya. Ada yang memang di dalamnya itu pro terhadap Rusia, ada yang di dalamnya itu dia berusaha lebih ke barat gitu ya. Lebih menginduk ke barat ya. Baik Amerika ataupun negara-negara Eropa gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa Ukraina itu sebelum terjadi perang ya saat ini, dia itu masih dalam posisi negara pengikut gitu ya. Jadi belum sampai ke level negara satelit. Karena kalau negara satelit itu dia harus diikat dengan sebuah aliansi tertentu sehingga dia itu harus menjadi copy paste dari negara yang dia lingkari ya, yang dia turuti ya, negara satelit tersebut. Nah, Ukraina itu kalau sepengetahuan saya itu belum sampai ke level sana. Gitu. Nah, kalau negara pengikut kan sebenarnya dia itu bergantung kepada siapa yang mempengaruhi. Gitu. Dia masih lepas, tapi dia juga tidak sampai ke level negara independen. Gitu. Dia ikut saja, nah, cuman ngikutnya itu tidak diikat dengan sebuah ikatan yang kuat ya. Ya kayak Indonesia. Nah, Indonesia itu negara pengikut ya. Tapi Indonesia itu tidak menjadi sekutu Amerika secara kuat, makanya Indonesia bisa ke Cina, bisa ke Amerika, bisa ke Inggris gitu ya, tergantung kemauannya gitu ya, tergantung siapa yang lebih dominan mempengaruhinya gitu. Itu ciri dari negara pengikut. Nah, terkait dengan ini saya belum baca ya tentang Rusia antara penahanan politik dan emansipasi yang membahayakan. Susah komentarinya kalau saya belum baca. Mungkin nanti Ibu bisa kirim dulu nanti saya coba baca ya. Nanti saya coba tanggapi. Nanti takut keliru saya komentari. Silakan nanti dikirim. Ya, walau. Poin yang kedua tadi dari ya referensi yang lebih referensi beritanya maksudnya supaya nanti bisa di forward ke kita tunggu dari Ibu. Kemudian ini dari Ibu Ina ada dua pertanyaan yang mengikat mohon izin ya Ibu atau Mbak. Peperangan adalah sarana negara maju untuk membuat alat-alat militernya sekaligus untuk latihan perang. Tanggapannya tadi. Yang kedua, apa misal melihat koalisi antar negara, mungkinkah negara-negara berpendudukan dapat bersatu dalam koalisi untuk membentuk daulah kembali, atau mereka takut karena mereka sebagian besar tergantung pada negara besar? Mohon tanggapan misal. Ya, yang pertama tadi mungkin komentar aja ya. Peperangan adalah sarana negara maju untuk menjual alat militer. Itu yang tadi saya ungkapkan gitu ya. Dan tentang, jadi kalau koalisi itu sifatnya pragmatis ya. Jadi
kepentingan sesaat gitu. Kalau bersatu membentuk daulah ya, itu bukan kepentingan sesaat, tentu itu kepentingan sifatnya bukan pragmatis, itu sifatnya adalah lebih ke filosofis ya, mendasar gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan alasan-alasan yang sifatnya pragmatis untuk bisa menyatukan negara-negara berpenduduk Muslim untuk bersatu. Itu susah ya. Kalau alasan pragmatisnya itu apa gitu ya? Ya karena mendirikan negara bersama itu bukan pragmatis gitu. Umat Islam sempat bersatu untuk urusan pragmatis, misalkan dalam kasus pembakaran Masjid Al-Aqsa ya tahun 62 itu. Akhirnya kemudian umat Islam bikin pertemuan di Maroko ya, di Rabat. Akhirnya kemudian mereka sama-sama setuju untuk menyelamatkan bikin komisi Al-Aqsa gitu ya. Akhirnya sampai digulirkan menjadi organisasi OIC. OKI itu kan dipicu dari persoalan yang sifatnya pragmatis gitu. Nah, cuman kan ketika Israel menghentikan pembakarannya, gitu, walaupun dia tidak keluar dari Palestina, ya tidak ada alasan kuat lagi untuk merespon apa yang dilakukan oleh Israel. Gitu. Karena mengusir Israel dari Palestina itu bukan alasan pragmatis, gitu, tapi alasan yang sifatnya filosofis. Jadi tidak cukup, gitu. Hanya sekedar kumpul ketemu, gitu. Makanya harus kemudian bisa dibuat ya, tidak sekedar koalisi tapi kemudian dibuatnya dalam pembicaraan yang sifatnya lebih strategis gitu. Dan sulit gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tipikal sebuah negara ya, bentuk daulah Islam yang kemudian bisa menjadi negara adidaya itu bukan karena daulah Islam itu berkoalisi gitu, bukan begitu. Tapi memang daulah Islam yang ada, ya salah satu lah dari yang ada, misalkan Indonesia atau Mesir atau Turki atau Pakistan gitu ya, dia harus naik leverage politiknya gitu, menjadi negara adidaya. Gitu. Jadi harus ada titik awalnya ya. Negara awalnya yang menjadi titik tolak dari daulah Islam. Seperti halnya dulu Rasulullah memulai di Madinah gitu. Dan dari Madinah itulah yang kemudian menjadi menguat, membesar dan akhirnya kemudian dia menjadi negara yang levelnya menjadi negara adidaya yang bisa kemudian berhadapan dengan Persia dan Romawi gitu. Bukan kemudian koalisi antara Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Arab, tidak begitu gitu. Prosesnya nggak begitu. Jadi satu negara dia harus naik levelnya menjadi negara adidaya. Nah baru sebagai negara adidaya itu dia menyatukan negara Muslim lain gitu. Bukan mengkoalisikan. Jadi menyatukan untuk sevisi, sefaham, sama tujuan pendirian negaranya untuk Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Nah kalau itu berarti dia digabungkan ya, dilakukan fusi, bukan koalisi. Kalau istilah negara itu ada namanya fusi, ya, penyatuan negara. Gitu. Seperti halnya dulu kalau kita ambil contoh ya Rusia jika bakal Uni Soviet, kemudian dia menggabungkan negara-negara sekitarnya ya, jadi negara Uni Soviet misalnya. Atau juga Amerika Serikat itu kan negara-negara kecil, dia gabung negara bagian jadi negara federasi United States of America dan akhirnya dia menjadi negara yang kuat gitu. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Ya. Apakah mereka takut? Ya itu fakta yang lain ya, bahwa negara-negara tersebut posisinya kalau tidak satelit kan negara pengikut ya. Jadi memang PR pertama itu adalah independensi dari negara Muslim gitu. Negara Muslim itu harus independen gitu. Ya minimal dia harus naik levelnya kan, dari negara satelit dan negara pengikut naik ke negara independen gitu.
baru kemudian dari situ dia bisa berusaha untuk menjadi negara adidaya. Kalau masih satelit atau pengikut, ya tentu dia masih sulit ya untuk bisa menjadi negara adidaya. Kalau sudah bisa dijawab tadi ya dari Ustaz. Kemudian dari Ibu Faiz masih bergabung Ibu? Iya, masih. Tunggu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf tadi terlambat. Kalau mungkin sudah dijelaskan, apa Ustadz bedanya treaty sama fakta? Mohon maaf sekali kalau sudah dibahas. Apunten saya terlambat masuknya. Ya, jadi bedanya perjanjian sama fakta. Sebenarnya ini tadi buat saya ini berat begitu materinya karena banyak sekali istilah-istilah yang kemudian mencoba saya cerna sendiri. Jadi ada aliansi, ada fakta, ada perjanjian. Itu kalau mungkin dijelaskan definisinya mungkin Ustaz. Tapi saya pikir setelah definisi kita ketahui itu untuk bisa membaca politik internasional mungkin lebih ke arah impact-nya ya Ustadz. Jadi apa dampaknya sebuah negara itu ketika diikat dengan perjanjian saja, atau kemudian apa impact-nya ketika sebuah negara itu diikat dengan fakta gitu, atau kemudian menjadi aliansi. Nah tentu kan beda begitu impact-nya. Jadi mungkin mohon dijelaskan setelah tadi definisi, terus kemudian konsekuensi yang mengikat akhirnya itu seperti apa. Yaitu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, di dalam fikih itu kan kita kenal terminologi kafir mu'ahid gitu ya. Nah, ketika nanti daulah ada, apakah kemudian daulah juga melakukan mengikat institusi lain atau entitas lain tuh dengan perjanjian, kemudian ya seperti yang sekarang dilakukan negara adidaya begitu ya, jadi mengikat perjanjian dengan negara ini begitu. Apakah juga seperti itu juga begitu, sehingga kemudian di dalam fikih itu dikenal ada istilahnya kafir mu'ahid itu. Apakah sama seperti itu atau mungkin tidak sama? Oke. Mohon penjelasannya. Itu yang kedua Ustadz. Kemudian yang ketiga, tadi Ustadz menyampaikan bahwa kuncinya kita harus mutabaah gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan di dunia begitu. Nah, ini hari kan masanya itu era MNC begitu, okay? Terkadang perjanjian atau apapun itu tidak government to government, Ustadz. Tapi kan terkadang bahkan bisa pribadi gitu. Nah, ini yang kemudian masuk dalam yang harus kita masukkan dalam radar pantauan kita, itu yang harus kita mutabaah itu yang seperti apa gitu. Kan banyak sekali gitu ya. Mungkin memang sudah pernah diterangkan. Ustadz pernah menyampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut negara adidaya saja gitu, yang diperhatikan. Kalau hal-hal negara-negara kecil itu kan ya tidak perlu karena tidak berpengaruh pada konstelasi internasional. Cuma ini hari kan ya terkadang itu gitu, bahwa apa yang ada pada relasi bernegara itu kadang tidak government to government begitu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, definisi unilateral itu apa, Ustaz? Maksudnya ketika apa? Sehingga kemudian tadi Ustaz menyampaikan hari ini kan keadaannya unilateral gitu, Amerika yang mendominasi. Kalau dikatakan Amerika mendominasi, faktanya itu kan ada pesaing Amerika yang tidak bisa dikatakan mudah didominasi. Ya, ada Rusia, kemudian ada Cina begitu. Nah, masihkah keadaan seperti ini dikatakan unilateral begitu? Ya, atau sebenarnya indikator disebut multilateral dan unilateral itu apa? Lebih diletakkan kepada apa indikatornya? Oke. Selanjutnya yang terakhir mungkin
Ini Ustadz mengatakan ada bentuk kontrol yang dilakukan oleh negara-negara adidaya kepada negara lain, diantaranya ada disarmament sama arm control. Ini dua-duanya itu masihkah diterapkan? Kalau apakah kemudian sudah tidak gitu? Maksudnya begini, dikaitkan dengan arus distribusi senjata berat ya, senjata militer hari ini itu kan masif sekali begitu. Jadi ada rilis begitu yang menunjukkan beberapa negara itu meningkat pembelian dan belanja alat-alat militernya. Nah, ini memang mereka masih masuk pada kategori jumlah yang dikontrol atau jumlah yang masih diizinkan, atau sebenarnya sudah tidak ada lagi arm control itu. Ya Ustadz, sampun itu aja. Jazakumullah khair. Ya. Ya, tentang definisi tadi udah diurai di awal ya. Jadi nanti bisa disimak ulang di YouTube. Ya intinya kalau dibahas di dalam kitab ini ya, walaupun tadi ada definisi-definisi lain ya kalau dalam kajian hubungan internasional. Jadi dibedakan antara fakta. Fakta itu adalah perjanjian yang spesifik berbicara tentang perjanjian militer ya. Kadang disebut aliansi, kadang disebut sebagai ya fakta atau aliansi. Itu biasanya bicara tentang militer. Walaupun nanti faktanya ada fakta ya. Faktanya kerjasama militer itu dinamai juga dengan treaty, kayak NATO itu kan treaty ya. Jadi itu kurang lebih definisinya. Kemudian yang kedua tentang daulah ya. Betul bahwa nanti ketika daulah tegak itu ada yang disebut sebagai daulah wahid ya. Negara-negara. Maaf, sebelum daulah negara tadi ada impact-nya Ustadz. Impact bila sebuah negara diikat dengan treaty atau fakta. Oh ya. Ya, kalau negara itu kan namanya perjanjian. Perjanjian itu kan mengikat ya. Dalam prinsip hukum internasional itu ada namanya Pacta sunt servanda. Ya. Jadi negara itu terikat dengan perjanjian yang dia ikuti. Jadi jenis perjanjian apapun, kalau dia sudah terikat ya tentu impact-nya dia harus ikut dengan perjanjian tersebut. Gitu. Makanya kalau kita tadi di peta tadi ya, negara-negara yang sudah mengikat aliansi atau fakta militer, apalagi fakta militer menjelang perang ya, kalau berbicara tentang perjanjian antar negara adidaya atau melawan negara adidaya, konsekuensinya adalah mereka akan bersama-sama dalam peperangan gitu. Ketika Inggris dengan Prancis sepakat membuat Triple Entente ya bersama Rusia melawan Jerman, ya mereka berperang bersama gitu, sehidup semati dalam peperangan ya. Resiko perang itu dihadapi gitu karena mereka sudah terikat dalam aliansi. Nah, termasuk nanti kompensasi perang. Juga sama ketika Perang Dunia Kedua ya, bahwa mereka berseberangan secara ideologi, misalkan Amerika Serikat dengan Uni Soviet ya, tapi mereka terikat dalam aliansi militer Perang Dunia Kedua, ya mereka tidak saling membunuh gitu, bahkan saling membantu ketika Perang Dunia Kedua. Nah, itu impact dari diikat dalam sebuah fakta atau aliansi militer. Dan fakta atau aliansi militer itu lebih tinggi ikatannya ya, dibandingkan dengan misalkan perjanjian-perjanjian yang lain. Kalau perjanjian-perjanjian yang lain kan kadang kalau ada dispute ya, ada sengketa atau ada ketidaksepakatan itu lebih cair ya.
Misalkan ada kerjasama ekonomi, yang satu dia kontraprestasi misalkan. Ya mungkin negara yang kontraprestasi dalam ekonomi itu ya dia tidak terlalu merasa bersalah gitu ya melanggarnya gitu. Tinimbang kalau dalam konteks fakta militer atau aliansi militer. Gitu. Itu mudah-mudahan jawab. Yang kedua tentang daulah tadi. Jadi ada perjanjian atau negara daulah Islam itu dia boleh membuat perjanjian dengan negara lain ya. Makanya kemudian diikat dalam wahid ya, negara perjanjian. Seperti halnya dulu Rasulullah dengan Quraisy ya pada saat perjanjian Hudaybiyah misalkan itu kan sudah ya antar negara lah gitu. Seperti itu. Nah, nanti yang seperti apa itu nanti bergantung kepada isinya. Nah, kalau dalam Islam perjanjian itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Beda dengan misalkan dalam hukum internasional sekarang kan perjanjian itu bisa dilakukan oleh non state actor ya, aktor non negara itu boleh. Kalau dalam Islam nggak boleh. Jadi nggak boleh ada individu yang kemudian terlibat dalam atau organisasi yang terlibat dalam perjanjian internasional. Itu harus negara. Subjeknya itu harus negara. Nah, nanti berikutnya adalah bicara tentang konten atau isinya. Ya. Perjanjian itu kan ada misalkan perjanjian terkait dengan kemiliteran ya, misalkan perjanjian ceasefire ya, penghentian gencatan senjata itu boleh gitu ya. Atau misalkan perjanjian terkait dengan hubungan bertetangga baik ya. Seperti Rasulullah dengan Quraisy itu kan Hudaybiyah itu kan mereka sepakat bertetangga baik itu tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun gitu ya. Itu boleh. Itu dari sisi isi ya. Mungkin juga ada perjanjian tentang sakofah, tentang ekstradiksi ya. Kayak di Hudaybiyah itu kan ekstradiksi juga masuk tuh. Kalau ada yang lari ke sini maka dikembalikan, kalau ada yang lari ke sana dikembalikan. Itu namanya ekstradiksi. Jadi pelaku kriminal yang kemudian lari ke negara yang bikin perjanjian, itu juga bisa dilakukan. Atau juga misalkan perjanjian terkait dengan hal-hal yang sifatnya muamalah ya, kesehatan, pos, keamanan. Kayak pos kan mungkin ada kebutuhan telekomunikasi, itu boleh daulah Islam itu melakukan perjanjian. Karena kan ada kebutuhan yang sifatnya teknikal ya, berkomunikasi, mengirim surat ya, penerbangan ya, terbang dari satu tempat ke tempat lain itu kan butuh kesepakatan yang sifatnya internasional, termasuk juga misalkan penentuan waktu gitu ya. Ada garis tanggal yang disepakati secara internasional, ada kalender yang disepakati secara internasional yang masuk ya, dalam pembahasan dulu kita ke norma internasional atau kebiasaan internasional. Boleh daulah itu kemudian melakukan perjanjian-perjanjian yang sifatnya teknikal semacam tadi gitu. Nah, itu dari sisi isi. Nanti berikutnya adalah dengan siapa atau perjanjian itu dengan negara yang seperti apa gitu. Kalau negara itu memang negara-negara yang sedang sedang dalam posisi memerangi ya, darul harb ya, negara yang sedang posisi perang ya, tentu nanti akan dilihat mana yang masih bisa dilanjutkan untuk hal-hal yang sifatnya teknikal tadi, ada yang mungkin dia dihentikan. Makanya seluruh perjanjian dalam daulah Islam itu tidak boleh perjanjian yang sifatnya permanen. Ya. Makanya bentuknya fakta atau aliansi militer itu, kalaupun masuk itu yang sifatnya sementara. Nah, tadi yang masuknya ke ceasefire ya, gencatan senjata, bukan kemudian perjanjian militer yang sifatnya permanen. Gitu. Itu yang kemudian tidak boleh. Atau ya apa nanti ada pembahasan sebenarnya. Atau mungkin kemarin ya masuk cakupannya di hukum internasional sebenarnya. Gitu. Sebenarnya ada kalau mau dikupas ada kitab sendiri tentang perjanjian internasional dalam Islam. Ada kitab sendiri kalau mau dibahas
kitab Al-Mu'ahad Ad-Daulat fi Syariatul Islam. Jadi perjanjian-perjanjian internasional pandangan Islam itu ada kitab. Nanti boleh nanti masuk list. Walau alam. Berikutnya tentang apa tadi? Siapa yang harus diamati? Ya, dalam konteks kita sebagai seorang Muslim yang belajar tentang Islam, kemudian ingin menaikkan leverage politik Islam, ya, maka ya, masuk. Ya, mohon maaf. Apa tadi? Siapa yang harus diamati? Apakah individu diamati? Ya, poinnya dua hal saja seperti yang dulu sudah saya sampaikan. Yang diamati itu dua saja. Pertama, perilaku negara adidaya. Yang kedua adalah dunia Islam, gitu. Bahwa adidaya itu kan ada state aktornya, ya, ada juga non state aktornya, gitu. Jadi kalau kita membaca Amerika, ya tentu tidak hanya Amerika, tapi di Amerika itu ada siapa? Di situ ada representasi pemerintahan, Joe Biden atau mantan kepala negara, ya, Donald Trump, Obama, atau kemudian menteri-menteri utamanya, gitu ya, menteri luar negeri dan seterusnya. Yaitu aktor-aktor negara. Kemudian juga ada aktor-aktor yang berpengaruh di Amerika Serikat, gitu. Walaupun dia bukan aktor negara, gitu. Boleh kita misalkan amati Elon Musk misalkan, ya, atau siapa misalkan Jeff Bezos misalkan, ya, atau pemikirnya misalkan Samuel Huntington-nya misalnya, itu boleh saja, gitu. Jadi tidak selalu kalau kita bicara G2G seolah-olah hanya Amerikanya, gitu. Tapi all a part of Amerika itu harus kita dalami, gitu. Makanya nanti di bab berikutnya, ya, nanti kita akan kupas per negara. Dan ketika kita kupas per negara itu kan tidak bicara Amerika as a state saja, kan, tapi juga Amerika dengan segala isi-isinya, dengan karakternya, dengan mungkin tokoh-tokoh pentingnya, dengan individu-individu yang berpengaruhnya, gitu. Tetapi ya Amerika itu penting, gitu. Tapi orang-orang yang berpengaruh di Brunei itu ya nggak penting kita pelajari, gitu ya. Apalagi di negara yang namanya Palau, gitu ya. Ya itu nggak terlalu penting, gitu. Seperti itu. Ya, jadi tetap patokannya itu adidaya dan dunia Islam, gitu. Supaya nggak terlalu banyak. Kalau tadi betul itu sampaikan bahwa ya internasional itu banyak banget, gitu. Ya, makanya kita batasi, gitu. Adidaya dan dunia Islam. Adidaya itu ya itu aja udah banyak, gitu ya. Adidaya itu kan bisa kita mulai dengan komponen-komponen yang lebih rinci. Gitu. Kalau memang sempat, ya, kita pelototin terus, ya, kita mutabahin terus. Berikutnya tentang unilateralism dan multilateralism. Ya, memang dua perspektif ini dua-duanya kan dipadu-padankan, ya. Ini kan membahas konstelasi internasional pasca Perang Dingin. Kalau pada saat Perang Dingin itu kan dunia itu dibagi dua, blok barat, blok timur, gitu ya. Jadi sifatnya adalah persaingan dua pihak, gitu. Nah, pasca runtuhnya Uni Soviet,
Maka ada dua perspektif yang bisa dimunculkan. Pertama adalah unilateralisme, bahwa memang pemenangnya adalah kapitalisme Barat, Amerika sebagai pemimpinnya. Maka unilateralisme itu berbicara bahwa memang dunia itu diatur semuanya oleh Amerika. Gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang berpandangan bahwa justru pasca Uni Soviet runtuh itu memunculkan pengelompokan yang sifatnya lebih luas. Itu yang disebut sebagai multilateralisme. Ya, dua-duanya benar, dua-duanya sah ya. Karena kan ini masalah analisis terhadap fakta ya. Bisa saja dua-duanya dipakai. Mau pakai unilateralisme itu ketika kita baca bahwa Amerika nih yang ngatur gitu. Boleh dong kita punya sudut pandang itu kan boleh saja bahwa dunia itu semuanya diatur oleh Amerika. Dan memang faktanya itu ada ya. Maksudnya bukti-buktinya itu bisa kita kemukakan bahwa memang sekarang ini adalah unilateralisme Amerika ya. Banyak buku yang kemudian dikeluarkan menganalisis fakta itu. Tapi bahwa ada yang memandang ini adalah multilateralisme karena muncul misalkan beragam kerjasama lintas negara ya multilateral, ya munculnya BRICS, munculnya ASEAN, munculnya Uni Eropa, munculnya macam-macam, dianggap bahwa lebih tepatnya multilateralisme. Ya boleh saja juga gitu ya. Ya silakan saja. Walaupun kalau saya baca dalam kitab ini justru kitab ini kan patokannya itu ya, kalau analisis dalam kitab Mafahim Siyasi itu fokusnya itu di konstelasi internasional. Konstelasi internasional itu pasti persaingan adidaya. Gitu. Nah kalau pakai perspektif itu yang tepat adalah unilateralisme. Gitu. Karena kalau multilateralisme itu tidak ada persaingan antar negara adidaya. Karena adidaya itu pasti mereka ingin berkuasa. Gitu. Tidak akan ada share power di antara negara-negara adidaya. Kalaupun mereka berkoalisi dalam sebuah perjanjian, ya, misalkan BRICS, itu bukan berarti mereka share, tapi di antara BRICS itu kan tetap mereka saling bersaing. Sama seperti Amerika dengan NATO kan, bukan berarti Inggris itu mau di-share dengan Prancis, dengan Amerika, tapi Amerika berusaha mendominasi, memanfaatkan NATO itu untuk menunjukkan posisinya sebagai negara adidaya. Itu yang berikutnya tadi senjata ya sudah kita singgung bahwa pelucutan senjata itu perspektifnya adalah demi mempertahankan posisi status quo negara adidaya gitu. Itu kuncinya gitu. Senjata itu masih diproduksi, senjata itu masih ada yang membeli dan seterusnya gitu ya. Yaitu masih dalam kontrol ya negara-negara tersebut. Makanya kemudian isu pelucutan senjata itu menjadi isu yang dimainkan oleh negara-negara adidaya untuk mempertahankan status quo-nya gitu. Makanya disebutnya sebagai isu yang utopia kan. Disebut sama seperti isu perdamaian, isu pelucutan senjata itu ya omong kosong gitu. Karena faktanya adalah senjata itu dibiarkan, tetapi dibiarkan itu dalam kontrol negara-negara adidaya. Karena mereka kan memproduksi senjata. Senjata itu adalah bisnis mereka. Mereka dapat keuntungan. Dan bisnis senjata itu kan menguntungkan. Kenapa? Karena kayak bisnis narkoba, sekali pakai gitu ya. Nggak ada senjata itu didaur ulang ya. Mesiu, tembak, buang gitu. Tentara misalkan satu peluru itu 10.000 sekali latihan ya, bukan perang. Latihan itu kan nggak ngomongin latihan cuma satu peluru kan. Mungkin satu tentara dibekali sekian ratus peluru gitu untuk latihan. Itu kalau latihan sekali, latihan kan tidak cuma sekali dan seterusnya. Itu kan bisnisnya dari mesiu gitu ya.
dan seterusnya. Gitu. Nah, tentu sebagai negara superpower mereka akan kontrol ya. Negara-negara dengan kepemilikan senjata itu tentu tidak boleh melebihi kekuatan militer dari negara-negara adidaya. Nah, makanya misalkan negara-negara lain yang mengimpor senjata itu biasanya level berikutnya ya. Ya kalau nggak upkiran ya. Ngenyek kalau upkiran. Nah, Indonesia kan dikasih F-16. F-16 kalau yang ngerti tentang pesawat tempur ya. Amerika aja udah F-32 gitu. Ini kita masih 16 gitu ya. 16 juga refurbish gitu ya. Upkiran gitu ya. Didaur ulang kasih ke Indonesia. Minimal masih bisa dipakai lah untuk nakut-nakutin apa Brunei. Nakut-nakutin Brunei gitu. Nah, boleh gitu. Tapi kalau yang terlalu canggih ya nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Sukhoi ya. Sukhoinya juga Sukhoi yang berapa. Nah, jadi ya senjata itu tetap jadi bisnis bagi negara-negara yang memproduksinya, dan negara-negara adidaya itu pasti dia menjaga sebaran teknologi senjata ya. Tetap dia akan mencegah negara-negara lain itu melebihi kekuatan negaranya gitu. Makanya misalkan dalam contoh senjata nuklir kan dibuatlah NPT, non-proliferasi treaty ya. Perjanjian larangan penyebarluasan nuklir gitu. Kenapa ya? Karena nuklir itu senjata mematikan dan harus dimiliki oleh negara tertentu saja. Kalau semua punya bahaya gitu ya. Termasuk juga senjata yang lainnya gitu ya. Itu ada levelingnya ya, ada saringannya ya, untuk bisa disebarluaskan. Ya mungkin itu. Wallahu a'lam. Oke, jazakumullah khair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, ini sebagai penutup sekaligus nih, Ustaz, dari pertanyaan ada yang lewat tadi ini. Pertanyaan dari Pak Herman Bashir. Saya bertanya, Ustaz, kenapa dunia bisa memaklumi, tanda kutip, Amerika memberikan kompensasi atau intervensi setelah Amerika sendiri yang menghancurkan atau menyerang sebuah negara seperti kasus Irak atau bom Hiroshima, maksudnya Hiroshima, Nagasaki. Kemudian bagaimana logika politik internasional kita? Ya, nggak ada logikanya. Nggak masuk di Nurul. Nggak masuk nalar ya. Ya memang begitulah faktanya bahwa apa ya? Ya nggak ada standar kebenaran, keadilan yang masuk akal ya. Karena yang terjadi adalah bagaimana kemudian penguasaan dunia itu berada di bawah kendali negara adidaya gitu. Ya contoh tadi ya, misalkan tentang Irak ya. Irak diserang, alasannya apa? Dia punya senjata pemusnah massal. Hanya mungkin koalisi serang, tumbangkan Saddam Hussein, dihancur leburkan Irak. Ternyata nggak ketemu tuh senjata pemusnah massalnya kan, nggak ada. Terus apa? Minta maaf nggak juga, udah hancur. Ya apa EGP, emang gue pikirin kata Amerika kan, ya Irak terus dikuasai gitu, dan dunia ya maklum gitu. Kenapa maklum ya? Karena Amerika yang atur semua, Amerika yang mengendalikannya. Mau gimana lagi gitu, seperti itu. Ya tadi ya bom atom kan, Amerika bom Hiroshima, Nagasaki. Di Perang Dunia Kedua Amerika lah yang banyak membunuh gitu ya, apalagi dengan menggunakan senjata pemusnah massal. Dalam sejarah dunia yang pernah menggunakan bom skala massal dalam perang itu hanya Amerika. Tapi apakah Amerika salah? Ya enggak kan gitu ya. Karena yang benar adalah yang menang gitu ya. Karena dia menang perang, dia benar gitu. Jepang
yang salah, karena dia memulai perang dan kalah. Masalahnya itu kalahnya itu. Bahwa Jepang yang jadi korban, Jepang yang hancur, Jepang yang dia harus bayar kompensasi perang gitu ya. Jepang yang jadi bulan-bulan. Kenapa? Ya karena Amerika yang menang gitu. Jadi ya itu logika politik internasional itu begitu. Makanya disinilah pentingnya, kan gini, kitab ini menunjukkan bahwa memang fakta politik internasional itu dikendalikan oleh negara adidaya. Gitu. Maka penting menghadirkan adidaya yang baik. Gitu. Penting menghadirkan adidaya yang soleh. Gitu. Bukan adidaya seperti Amerika, adidaya seperti Inggris, adidaya seperti Uni Soviet, gitu ya. Mereka ideologinya salah, gitu ya. Kemudian juga mereka menjalankan peran sebagai adidaya juga semau dia, gitu ya. Bukan itu, gitu. Makanya disinilah penting kita menghadirkan adidaya yang benar. Siapa itu adidaya yang akan menebarkan rahmatan lil alamin, gitu. Seperti halnya dulu pada masa kekhilafan Islam. Ini poin pentingnya itu di situ, gitu. Karena memang fakta konstelasi internasional itu dikendalikan negara adidaya. Sehingga tugasnya adalah bagaimana Islam itu menjadi punya negara adidaya. Karena dengan itulah kerahmatan lil alaminnya Islam itu bisa terwujud kalau dia jadi negara adidaya. Kalau enggak, ya seperti ini sekarang faktanya. Nah itu poin pentingnya kenapa kita harus bicara tentang daulah Islam yang adidaya. Karena memang kita punya amanah ya. Dan kita punya keprihatinan kalau pertanyaan ini, karena mereka nggak, ya logika politiknya begitu gitu, membenarkan segala cara, ya, menghalalkan segala cara. Kalau Islam kan punya panduan, yang panduan itu datang dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu ya, yang tidak mungkin kita itu kemudian melakukan sesuatu yang keluar dari panduan-panduan yang sudah diatur dalam syariat Islam. Apakah ya kalau nanti panjang lagi, nanti kalau Islam jadi adidaya punya nuklir apakah akan atom gitu ya. Nanti kita bisa bahas bahwa kepemilikan senjata nuklir buat negara Islam itu adalah untuk deterrence ya, untuk fungsi menakut-nakuti negara lain gitu. Bukan kemudian untuk menghancurkan kehidupan umat manusia gitu. Karena nanti ada panduan-panduannya dalam Islam. Tidak boleh kita itu menghancurkan kehidupan. Gitu. Tidak boleh. Ya mungkin nanti harus dibuat teknologi-teknologi terbaru. Gimana caranya perang itu tidak menghancurkan, tapi membuat lawan kalah. Nah, gimana caranya? Nah, itu tugas nanti sebagai negara adidaya untuk memikirkannya. Gitu. Karena tadi ada misi-misi Islam yang sifatnya ilahiyah gitu ya, misi-misi dari Allah yang memang itu harus diwujudkan, tidak boleh kita untuk menghalalkan. Ya itu komentar saya untuk Pak Herman ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, semua pertanyaan baik di kolom chat sudah kita jawab satu-satu, dan kemudian juga tadi melalui pertanyaan langsung dari Pak Ibu juga sudah dijawab. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement? Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan bab ini. Insya Allah minggu depan, mudah-mudahan nggak ada halangan, kita masuk ke bab yang cukup panjang tentang permasalahan besar dunia ya. Nanti kita coba dalami case by case dan juga karakter negara per negara ya. Mudah-mudahan ini semakin memperkaya kita terkait dengan pemahaman kita di kitab Mafahim Siyasi. Tadi mungkin PR saya buat Bu Sundari ya tadi ya. Nanti saya baca dulu baru dikirim artikelnya Sri Sundari. Nanti saya baca, nanti saya komentari terkait dengan artikel Rusia ya. Insyaallah. Wallahu a'lam.